Halo sahabat idolan, ketemu lagi nih dengan kita. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian subscribe dulu ya, agar tak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, di video kali ini, kita melanjutkan perjalanan dari Magetan menuju ke Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Kebun Teh Kemuning. Kita berangkat dari Magetan sekitar jam 11 siang. Jalan di kawasan perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, antara Magetan, Karanganyar, menyajikan panorama alam pegunungan Lawu. Gunung Lawu yang berdiri megah menjadi pemisah di antara dua kota itu. Dulunya jalur Sarangan Tawangmangu sepi, jarang diminati oleh masyarakat, mengingat jalur ini memang relatif sulit dilalui. Jalan berkelok-kelok, tikungan dan tanjakan yang tajam, serta turunan yang curam setiap saat muncul di depan mata. Namun setelah pembangunan dan pelebaran jalan di jalur ini, kondisi jalur saat ini sudah cukup ramai, bahkan banyak sekali pembangunan villa-villa di sekitar jalur ini. Kebetulan perjalanan kita kali ini pada musim penghujan ya guys. Semakin mendekati perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, terlihat langit udah mulai mendung gelap, dibarengi suhu yang semakin dingin. Dan akhirnya hujan juga deh. Hujannya deras banget guys, ditambah angin yang berhembus kencang. Jadi harus lebih ekstra hati-hati nih di sepanjang jalan, karena kanan kiri di jalur ini masih banyak pepohonan besar. Setelah kurang lebih 30 menit, hujan pun reda dan kita bisa kembali menikmati keindahan di sekeliling jalan menuju Kebun Teh Kemuning. Tanjakan yang kita lalui pun semakin tajam. Itu artinya lokasi yang kita tuju sudah mulai dekat ya guys. Oh iya, sekedar untuk menambah wawasan saja ya guys. Sejarah perkebunan teh Kemuning yang berada di kawasan lereng Gunung Lawu bagian barat didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Perkebunan teh ini didirikan oleh perusahaan dari negeri Belanda yang bernama NV Kulturmaatschap Kemuning. Pemerintah kolonial Belanda memberi hak guna usaha kepada pemilik perusahaan yang dipimpin kakak beradik warga Belanda bernama Johan dan Van Mandervoort dalam jangka waktu 50 tahun. Keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 April 1925 berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Belanda tahun 1854 pasal 62 dan Undang-Undang Agraria tahun 1870 pasal 62 tentang hak guna usaha. Pada tahun 1942 sampai 1945 atau zaman pendudukan Jepang, perkebunan teh Kemuning diambil alih pemerintah Jepang selepas kemerdekaan Republik Indonesia atau rentang tahun 1945 hingga 1948. Perkebunan teh Kemuning diambil alih dan dikelola oleh Kadipaten Mangkunegaran Surakarta yang dikepalai Insinyur Sarsito. Tahun 1948 sampai 1990, pemerintah militer Republik Indonesia mengambil alih pengelolaan dan hasil produksinya digunakan untuk membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah sedikit ulasan tentang sejarah Kebun Teh Kemuning. Sahabat idolan, dan akhirnya sampailah kita pada puncak Kebun Teh Tawangmangu, Karanganyar. Kebun teh ini menghambar berhektar-hektar, menutupi permukaan tanah dengan warna hijau cantiknya. Objek wisata ini berada di ketinggian 800 hingga 1540 mdpl yang membuatnya sejuk. Di hari yang cerah, suhu mencapai 21,5 derajat Celcius, cukup lumayan dingin ya. Oleh karena itu, pengunjung harus siap dengan jaket atau sweater untuk menghalau dingin. Hamparan tanaman teh seolah menjadi karpet yang memenuhi permukaan lantai. Pohon-pohon teh ini diselingi dengan pepohonan yang tinggi menjulang. Jarak satu pohon dengan pohon lainnya sekitar 3 meter, di mana pohon ini dapat menjadi peneduh ketika terik matahari menyerang perkebunan. Angin semilir membawa damai dalam ketenangan. Langit biru dan awan putih yang menaungi tampak begitu pas dengan hijaunya alam di bawahnya. Suasana begitu menenangkan, membawa hati semakin tenang.
Tak salah, tempat ini sering dijadikan tujuan wisata dari remaja hingga keluarga. Oke sahabat Aidolan, itulah sedikit dokumentasi dan ulasan kita selama berlibur di Kebun Teh Kemuning. Semoga video ini menjadi referensi untuk kalian yang ingin mengunjungi destinasi wisata ini. And happy holiday!